lihat aja pengacaranya itu. Belak-belakan ku bilang ya, Ahmad Kosinudin itu adalah pengacara ya dari HTI ya beberapa tahun yang lalu. Kita sudah tahu bahwasanya itu organisasi terlarang. Ya, kalau sudah berbicara terlarang artinya apa? Ilegal. Artinya tidak bisa lagi eksistensinya itu boleh ada di Indonesia. Itu kan berarti sama dengan ya itulah dia yang membantai para jenderal tahun 1965. Ada sebuah organisasi yang membantai ya jenderal ya pahlawan revolusi itu tahun 1965. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel One Topi Kreatif, dan untuk hari ini saya ingin memutarkan video dan mengajak teman-teman untuk melihat dan menonton. Dan untuk video kali ini yang dibahas yaitu masih tentang seorang peneliti atau seorang ahli. Nah, dan di sini disebutkan yaitu dengan nama Richmond. Dan Richmond ini kemarin telah melakukan yaitu sebuah pemeriksaan klarifikasi di kepolisian dengan memakan waktu 10 jam dengan 97 pertanyaan. Dan untuk selain ini, ini juga membahas yaitu tentang lawyer atau pengacara dari Columbia. Kok Columbia ya? Kamboja. Dan tentunya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa. Dan seperti biasa, untuk video kali ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita, tentunya Opung Parbelan. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita tonton sampai selesai. Oke, kita langsung aja gas. Salah satu orang penting di Indonesia yang ditunggu kedatangannya oleh Polda Metro Jaya adalah Egy Sujana. Penting gitu, penting banget. Sepenting apa sih, Pung? Ya sepenting mereka menuntut Bapak Jokowi. Sepenting itulah Polda sedang menantikan kedatangan seorang Egy Sujana. Rizal Fadila udah diperiksa, Diva udah diperiksa, Kurnia udah diperiksa, Richmond udah diperiksa, Roy Suryo udah diperiksa. Tinggal Egy Sujana belum. Aduh ya. Tapi gimana? Ya, Richmond perasaannya gimana setelah dilakukan pemeriksaan kemarin? Tenang ya Richmond ya, itu masih tahap awal ya. Itu klarifikasi dan status Anda hanya sebagai saksi. Ya, nanti ketika terbukti kuat bahwasanya kalian itu memang betul melakukan pencemaran nama baik dan juga melakukan tindak fitnah, naiklah dari penyelidikan ke penyidikan, naik juga status kalian itu jadi tersangka. Nggak apa-apa lah, naik kelas. Inilah naik kelas yang paling tidak menggembirakan. Dari statusnya saksi menjadi tersangka. Kalau ku bilang ini masuk ini, kenapa bilang ya? Sekarang begini, ku tanya dulu sama kalian. Mereka selama ini menggaung-gaungkan yang namanya digital forensik, kan begitu. Sementara mereka itu nggak tahu aku entah mereka paham atau tidak masalah digital forensik, kan begitu. Sekarang bicara tentang ijazah, ya ijazah Bapak Joko Widodo, mana yang kita percaya? Ijazah yang mereka terangkan ya di media sosial atau ijazah berbentuk fisik? Itu dulu, ya. Ya, itu dia. Jadi mereka sedang berusaha ya menggiring mindset masyarakat untuk percaya ijazah asli itu yang disebarkan di media sosial. Padahal ijazah asli itu yang berbentuk fisik itu. Yang megang siapa? Sudah jelas, ijazah satu-satunya yang memegang itu adalah si penerima ijazah. Tapi mereka dengan apa namanya, dengan cerobohnya ya, mereka itu menggiring opini seolah-olah bahwasanya ijazah yang disebarkan di media sosial itu adalah yang asli, kan begitu. Padahal bukan. Nah, kita berangkat dulu dari kesadaran ini ya. Sekarang begini, berbicara digital forensik. Sekarang begini, kalau berbicara digital forensik ya, itu berbeda dengan yang namanya forensik.
Ya, kalau digital forensik ya itu adalah forensik yang dilakukan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan digital. Ya, kalau bicara tentang ijazah itu bukan digital forensik, tapi forensik secara fisik. Gitu loh ya, jadi ijazah itu nanti dibawa ya ke laboratorium forensik ya, ditangani oleh orang-orang yang ahli ya. Bagaimana cara mengetahui bahwasanya ijazah itu asli ya? Katakanlah kertasnya itu ya akan diberikan sebuah katakanlah bahan kimia. Dari bahan kimia itu mungkin ada reaksi terhadap kertas tersebut ya, bisa ditentukan kertas tersebut sudah berusia berapa tahun, kan begitu, mencetaknya dengan menggunakan teknologi apa, kan begitu. Setelah itu di mana dicetaknya kertas ijazah tersebut, itu yang namanya forensik fisik, kan begitu. Nah, sekarang mereka selalu keluar-keluar digital forensik. Mereka itu seolah-olah seperti ini, ya, forensik yang mereka lakukan, ya, itu bisa lebih dapat dipercaya daripada forensik yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ijazah yang mereka terima itu hanya berbentuk digital, hanya berbentuk uploadan, bukan fisik. Sementara ya forensik fisik itu yang dilakukan oleh kepolisian. Ijazahnya yang langsung di forensik. Jadi kalau sudah berbicara ijazah, mana yang bisa lebih dipercaya dan lebih dipertanggungjawabkan? Sudah pasti ijazah asli yang diforensik secara fisik. Kok tumben agak pinter kau, Bung? Itulah kau, kemarin kau pakai tompel, kelihatan bodoh kau. Kau bikin pula topi sama kacamata, ya kan? Gaya-gaya pengacara yang ada di Kamboja itu. Makin nampak kelihatan bodohnya kau, Bung. Tapi ketika kau kembali ke mode asli, nampak pintarnya. Ya kemarin itu kan katakanlah, ya kan cuman sekedar menghibur kalian saja, kan begitu. Ya, tentang digital forensik, ya mereka keluar-keluar. Kami nggak percaya dengan forensik yang dilakukan oleh kepolisian. Karena apa? Karena ada intervensi. Kami maunya forensik dilakukan oleh ahli forensik yang independen. Kalau bisa dari luar negeri. Sekarang kita berbicara dulu lembaga atau institusi ya yang berhak melakukan digital forensik. Ya, apa namanya forensik ya? Jadi satu-satunya ya pusat laboratorium forensik atau laboratorium forensik yang diakui di dunia internasional hanya laboratorium forensik yang dimiliki oleh Bareskrim Polri, yaitu Puslap-4, Pusat Laboratorium Forensik. Gitu ya. Jadi pusat laboratorium forensik yang dimiliki oleh Mabes Polri itu satu-satunya pusat laboratorium forensik yang memiliki standar internasional. Karena apa? Karena Puslap-4 yang ada di Mabes Polri ya itu standarnya sudah standar ISO atau ISO. Apa itu standar ISO ya? ISO itu bahasa Inggrisnya International Organization for Standardization. Ya, bukan kayak yang sebelah sana ya. Ya, I know we have a trouble with the undang-undang. With the undang-undang. Belajar kursus dulu bahasa Inggris itu di Puslap-4 udah ada kursus bahasa Inggris. Udah ada. Sekalian aja kalau di situ kuliah bahasa Inggris. Biar agak apa dulu lidahmu itu. Jadi ISO itu adalah International Organization for Standardization, adalah ya standar internasional ya yang menjadi standar kualitas di seluruh dunia. Itu dia ISO. Ini dia paham dulu. Nah, ISO itu harus dimiliki ya untuk perusahaan-perusahaan, institusi yang memang betul-betul memperhatikan mutu atau memperhatikan kualitas. Jadi ISO itu ada beberapa. Ada ISO 9001, ada ISO 14001, ada ISO 45001, ada ISO 27001.
hafal kau ya, Bung ya. Cerdas. Biar jangan dibodoh-bodohi kita, ya. Masa mau kita dibodoh-bodohi orang bodoh? Iya kan? Jadi ISO 9001 itu ISO berbicara tentang manajemen mutu. Setelah itu ada ISO 14001. 14001 itu berbicara tentang manajemen kesehatan kalau nggak salah, ya kesehatan. Setelah lingkungan, sorry 14001 itu manajemen lingkungan. Setelah itu ada ISO 45001 itu ISO mengenai manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Setelah itu ada ISO 27001. 27001 itu adalah manajemen keamanan informasi. Jadi, Puslap 4 ya, yang dimiliki Mabes Polri adalah satu-satunya laboratorium forensik yang memiliki ISO 27001. Itu dulu, ya kan? Jadi kalau berbicara digital forensik yang dilakukan oleh Rismond, ya, ini berarti digital forensik abal-abal. Karena apa? Karena standarnya itu jangankan standar internasional, standar nasional pun nggak masuk. Kan begitu, ya? Apa dia punya sertifikasi? Apa dia punya sertifikatnya yang menyatakan bahwasanya dia punya laboratorium yang memiliki sertifikat ISO 27001? Hah? Nggak ada kan? Itu dia. Jadi jangan kita mau dibodoh-bodohi sama orang ini, gitu loh. Mereka bilang, saya sudah melakukan digital forensik dengan alat-alat saya yang canggih. Tidak bisa lakukan uji karbon. Fontnya saja Times New Roman. Mana ada Times New Roman tahun 1980. Times New Roman itu baru ada tahun 1985. Padahal kita ketahui semua, Wikipedia pun juga menyatakan bahwa saya Times New Roman itu 1932. Kita tidak tahu, ya, ini kawan memang betul-betul bodoh atau sengaja membodoh-bodohi. Saya datang langsung sendiri naik kereta api dari Jakarta sampai ke Jogja. Istri saya suruh saya untuk datang ke Jogja untuk memeriksa hasil daripada ijazah Bapak Jokowi. Setelah saya lihat skripsinya ternyata begini, begitu. Dan setelah dianalisa, coba bayangkan kalian, dianalisa ijazah Bapak Joko Widodo yang sudah merupakan hasil uploadan itu di beberapa talk show. Emang di situ Puslap 4. Apapun yang kalian sampaikan ya di talk show, di podcast dan segala macamnya, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena hasil dari forensik ya itu harus dikeluarkan oleh institusi resmi ya dari sebuah laboratorium forensik. Itu jadi bisa dikatakan ya digital forensik ini tidak tepat ya digunakan untuk memeriksa keaslian sebuah ijazah. Karena apa? Ijazahnya masih ada. Kecuali contohnya ya ijazahnya keluar tahun 2345 sebelum Masehi. Ya, dan ijazahnya itu nggak ada, hanya berupa uploadan ya dari zaman prasejarah. Ya mungkin itu yang paling mendekati ya digital forensik, namanya juga digital. Tapi kalau sudah ijazah asli ada fisiknya, nggak perlu digital forensik, kan begitu. Nah sekarang kalian tidak terima dengan dengan pernyataan Bareskrim yang menyatakan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo asli, kan begitu. Kenapa kalian tidak bisa menerima? Padahal yang mengeluarkan hasilnya itu adalah Puslap 4, satu-satunya laboratorium forensik yang sudah ISO 27001 international standard. Jadi betul sebetulnya ya misi kalian itu adalah memang betul-betul untuk mencemarkan nama baik Bapak Jokowi, dan setelah itu memfitnah Bapak Jokowi, memframe bahwasanya Bapak Joko Widodo penipu, pembohong, supaya apa? Tujuannya tujuan politis.
Kalian berusaha untuk melemahkan eksistensi Bapak Joko Widodo di tahun 2029. Kalian ingin mereduksi ya dominasi Bapak Joko Widodo di dunia perpolitikan di tahun 2029 nanti. Ya, aku nggak tahu ya, tapi perasaanku, ini perasaanku, kalian terima bayaran yang cukup besar hanya untuk mengulik-ulik masalah ijazah Bapak Jokowi. Siapa di belakang mereka ini? Kemarin aku belum lanjut. Yang pertama, sudah pasti para bisnismen nakal, ya. Yang kemarin aku katakan, bahwasanya ya mereka terganggu, kerajaan bisnis mereka terganggu oleh karena kebijakan-kebijakan di era pemerintahan Bapak Jokowi. Kenapa mereka tidak berhenti? Ternyata kebijakan-kebijakan itu dilanjutkan lagi oleh Bapak Prabowo. Sehingga kerajaan bisnis mereka tidak semaksimal kemarin. Dan bisa saja bisnis mereka ini terancam mati. Kan begitu? Itu yang pertama. Baru yang kedua, siapa di belakang mereka? Bisa saja ini pihak asing. Kan begitu? Contohnya Amerika Serikat. Amerika Serikat kemarin waktu Bapak Joko Widodo di Vatikan ya dicuekin oleh Donald Trump ya. Lalu pihak sebelah ya anak-anak Abah mengatakan, lihatlah itu nggak ada yang kenal sama Joko Widodo. Karena apa? Donald Trump nggak mau salam. Nggak peduli mau Donald Trump mau nggak salam ya, tidak mengurangi wibawa Bapak Joko Widodo di mata dunia. Karena kita tahu Donald Trump ya secara nasional secara negara ya dia itu tidak suka dan benci dengan Bapak Joko Widodo karena apa? Karena kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo, salah satu perusahaan terbesar Amerika Serikat yaitu PT Freeport kehilangan untung maksimal. Tadinya negara kita hanya mendapatkan untung hanya sekitar 8%, ya. Ingat ini. Saham dan keuntungan sekitar 8%. Semenjak Bapak Joko Widodo ambil alih menjadi 51%. Bayangkan kalian dari 8% loncat ke 51%. Selisihnya berapa? Selisihnya 43%. Mereka merasa dirampok padahal selama ini mereka yang merampok. Ya, setelah itu negara mana lagi? Negara Uni Eropa. Ya, ketika Bapak Joko Widodo mengatakan bahwasanya nikel tidak bisa lagi ya untuk diekspor begitu saja, ya nikel itu memang harus betul-betul dikelola atau diolah dulu di dalam negeri baru diekspor diekspor menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Disitulah negara-negara Uni Eropa mulai kelimpungan karena apa? Mereka tidak bisa lagi mendapatkan bahan mentah dengan kualitas baik dari Indonesia. Ya kalau mereka beli barang setengah jadi atau barang jadi, otomatis mereka mendapatkan barang lebih mahal daripada yang sebelumnya. Kan begitu ya. Apalagi Bapak Joko Widodo waktu itu zaman pemerintahnya, mereka juga beliau itu juga bikin smelter ya. Kalau nggak salah di mana ya, lupa aku, di daerah Jawa Tengah, entah Jawa Timur ya, untuk pengolahan emas. Kan begitu, pemurnian emas. Jadi sebelum dikirim ke luar negeri, sebelum dipasarkan, harus masuk dulu ke smelter. Padahal dulu sudah enak mereka, ya emas bahan mentah, nikel bahan mentah, semua bahan mentah. Ya Indonesia ya cuma sebagai eksportir doang kan begitu, eksportir kecil. Nah kan begitu ya. Setelah itu apa? Seperti pelarangan ya Bapak Joko Widodo membuat kebijakan pelarangan mengekspor TBS, tandan buah segar ya. Artinya apa? Ya, di sini Bapak Joko Widodo menginginkan ya supaya tandan buah segar itu atau CPO itu ya itu harus dikelola di dalam negeri dulu. Nah, setelah dibuat kebijakan seperti itu ya, kita bisa lihat bagaimana sekarang petani-petani sawit dan juga pekerja-pekerja sawit bisa sejahtera. Karena apa? Karena harga sawit sekarang sudah menyentuh angka di 3.500 sampai ke 4.000 per kilogram. Aku masih ingat ya di tempatku ya ini bisa dikatakan banyak sekali kelapa sawit ya. Aku pernah tinggal di sebuah tempat yang banyak kali kelapa sawit. Bisa dikatakan hampir 90% ya itu potensi alamnya itu potensi kelapa sawit ya. Waktu itu aku lupa ya tahun berapa ya, mungkin tahun 2000
ya, 2009. Waktu itu semua CPO itu dikirim ke luar negeri, banyak ya, lebih banyak daripada yang diolah di dalam negeri. Akhirnya apa tahu kalian ya? Waktu itu petani sawit menjerit. Karena apa? Bisa menyentuh angka Rp500. Waktu itu 1.500 itu harga standar ya. Tapi karena saking saking berantakannya gitu loh ya, sistem ekspor impor yang memang membabi buta, ya itu akhirnya membuat sawit-sawit yang ada di tempat saya itu ya, itu menjadi murah. Dari 1.500 turun ke 1.000, lama-lama 500, lama-lama pernah 300. Banyak orang yang memang butuh-butuh, sampai ada kejadian ya, dia itu meninggal gara-gara apa? Dia udah kredit mobil 3, yang mobil untuk angkutan sawit, begitu turun anjlok, nggak sanggup dia bayar kredit. Itu dia ya. Jadi bisa dikatakan ya, negara ya di belakang mereka ini sudah pertama sudah pasti pertama pebisnis nakal. Baru yang kedua yaitu negara-negara asing, Amerika dan juga negara-negara yang ada di Uni Eropa ya. Setelah itu siapa lagi di belakang mereka? Ya, kita bisa lihat bagaimana peran serta orang-orang ya yang dalam tanda kutip ex dari anggota-anggota organisasi terlarang seperti FPI dan juga HTI ya, itu ada di belakang mereka. Lihat aja pengacaranya itu, belak-belakan ku bilang ya, Ahmad Kosinudin itu adalah pengacara ya dari HTI ya beberapa tahun yang lalu. Kita sudah tahu bahwasanya itu organisasi terlarang. Ya, kalau sudah berbicara terlarang artinya apa? Ilegal. Artinya tidak bisa lagi eksistensinya itu boleh ada di Indonesia. Itu kan berarti sama dengan ya itulah dia yang membantai para jenderal tahun 1965. Ada sebuah organisasi yang membantai ya jenderal ya pahlawan revolusi itu tahun 1965. Ya, bisa dikatakan ya mereka itu seperti ini gitu ya, pola-polanya seperti itu gitu ya. Jadi bisa dikatakan sama gitu kalau sudah dilarang kan begitu ya. Kenapa negara melarang? Ya, kenapa negara melarang ormas-ormas tersebut berkembang biak di negara kita? Karena ada potensi untuk menghancurkan sendiri negara Indonesia dari dalam. Kan begitu, karena tujuan mereka itu ya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, mereka ingin mendirikan negara di dalam negara dengan tujuan satu ketika nanti mereka bisa merubah ya negara ini dalam hal sistem pemerintahan, ideologi dan juga ya tatanan kehidupan di negara ini, itu mereka akan rubah seperti negara-negara yang kemarin pernah dikuasai ISIS. Ya kan, itu jelas ya di belakang mereka ya. Nggak mungkin pukul fitnah fitnah. Pengacaranya itu tengok. Dan juga kebanyakan ini ya di belakang mereka ini yang kemarin juga bergerak mendukung HTI ya. Itu nggak bisa disangkal lagi gitu loh. Satu lagi ya di belakang mereka adalah orang-orang yang dulu pernah berjasa terhadap bangsa ini, tapi ketika mereka tidak dapat bagian, tidak dapat jatah, tidak dapat kursi, akhirnya mereka sakit hati, baik dari sipil ataupun dari militer. 4, bisnis nakal, asing, ormas terlarang, dan juga orang-orang yang tidak dapatan jatah. Remeh-temeh memang masalah ijazah palsu Bapak Joko Widodo, tapi di belakangnya ada siapa? Kan begitu, tujuan mereka apa? Goal mereka apa? Ya, jadi kalau dikatakan ya yang namanya Roy Suryo, Rismon, Tifa, Kurnia, Rizal, setelah itu siapa namanya Egy Sujana, aku tanda tanya besar ya, kira-kira berapa dana yang mereka dapatkan untuk aksi ini? Ini pertanyaanku, ya kan, tidak menuduh. Ini pertanyaanku. Ya bisa saja benar, bisa saja tidak. Ya kalau misalnya tidak, ya buktikan sendiri. Kalau benar contohnya, ya kita lihat bagaimana ke depan. Ya kan, itu dia. Ya, jadi kalau bicara tentang hasil forensik dari ijazah Bapak Joko Widodo, apapun ceritanya mereka akan menolak gitu loh. Mereka katakan apa? Kami nggak percaya dengan hasil yang dirilis oleh Barreskrim karena ada intervensi. Intervensi malah PMI.
Udah kurang apa coba? Ya intervensi dari siapa? Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo sekarang itu cuma masyarakat biasa, kan begitu. Kalian tuntut untuk pergi ke Singapura untuk melakukan digital forensik. Kalian kira negara ini negara tidak berdaulat? Ini negara berdaulat, men. Kalau sempat cuman masalah sekecil ini, ya masalah sekecil ini mendatangkan tenaga atau ahli forensik dari negara luar, mau di mana ditaruh mukanya bangsa ini, ya? Berarti apa? Mereka menginjak-injak kedaulatan kita, gitu. Yang mereka inginkan apa? Kita dipermalukan, kan begitu? Udahlah, nggak perlu. Karena apa? Tetap juga ini tidak akan terjadi. Karena apa? Kepolisian dalam hal ini tidak akan pernah mengizinkan siapapun ya menginjak-injak kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi mereka sengaja memframing ya masyarakat bahwasanya kepolisian bertindak tidak independen. Kan begitu, dengan tidak mau mendatangkan tenaga ahli forensik dari luar negeri. Karena apa? Mereka tahu sebetulnya kepolisian tidak akan pernah mengizinkan, kan begitu, ya kan? Mereka tahu sebetulnya. Karena apa? Karena tidak akan mungkin ya kepolisian mengizinkan karena ini berbicara kedaulatan. Makanya mereka berusaha memframing, kan begitu, seolah-olah kepolisian tidak independen. Tapi I'm sorry to say Roy Suryo dan juga teman-teman yang lainnya, tidak semua percaya dengan omongan. Apalagi yang namanya si Kosinudin itu. Kosinudin, aku bilang sama kau ya. Jangan pernah kau mengatasnamakan rakyat. Ijazah Jokowi ini sudah menjadi masalah rakyat. Kalau mau didudukkan, jangan cuma mendudukkan pengacara, tapi dudukkan juga seluruh rakyat. Kalah apa? Kayak udah jago kali kau pengacara itu. Udah berapa rupanya kasus yang kau menangkan? Entah samanya kualitasmu sama pengacara yang dari Kamboja sana. Ada pengacara itu udah bertopel nggak pernah mandi lagi. Di Kamboja. Satu pun nggak ada perkara yang bisa dimenangkan. Di Kamboja. Kok pikirku kok mirip juga ini sama si Kosiduni, pikirku gitu. Banyak kali gayamu, ya kan? Jadi udahlah ya. Sekarang terserah kalian, terserah kita semua. Kita itu mau dibodoh-bodohi ya sama orang bodoh apa enggak? Itu aja sekarang ya. Padahal Puslapor Polri ya itu sudah ISO 27001. Betul-betul memang sudah standar internasional gitu loh. Apalagi ya kan begitu. Kalau sudah berbicara internasional berarti hasil dari uji forensik itu ya sudah diakui. Mau dibawa ke Amerika, mau dibawa ke Eropa, mau dibawa kemana-mana, hasilnya tetap sama. Dan Indonesia adalah salah satu negara ya dari 162 negara yang tergabung dalam ISO ini gitu loh. Jadi mau dibawa kemana coba ya? Jadi udahlah, sudahilah itu semuanya Roy Suryo ya. Sekarang ya Bapak Joko Widodo sudah tahu. Kalau aku bilang beliau sudah tahu siapa di belakang kalian. Beliau sudah tahu berapa kalian dibayar. Menurutku beliau juga sudah tahu apa tujuan kalian. Ya makanya ya karena kalau waktu kemarin ya Bapak Joko Widodo ya pertimbangannya kalian itu rakyatnya, baru yang kedua tidak terlalu berbahaya ya. Tapi kalau untuk saat ini beliau beranggapan gerakan kalian ini sudah membahayakan ya, gerakan kalian ini sudah memecah belah. Makanya beliau ambil jalur hukum. Kan begitu kan? Beliau sudah ambil jalur hukum. Selesai kalian, selesai. Gak ada cerita lagi. Kalau udah selesai, udah nggak ada lagi cerita aku pakai tompel-tompelan. Kalau udah selesai, udah nggak ada lagi cerita aku pakai topi, pakai kacamata, pakai kumis di sini. Ya kan, Pung, coba dulu Pung, cosplay kau dulu jadi dokter tiba. Maksudnya masuk kuliah aku pakai jilbab, aku pakai kerudung, pakai make up. Ya soalnya kan dokter tiba belum, Egy Sujana udah, si Tompel udah, ya dokter tiba belum Pung. Parah kalian, Bah. Ya. Jadi itulah dulu untuk hari ini ya. Jadi ingat kuisnya itu adalah ya bagaimana tanggapan kalian mengenai pemeriksaannya Rismon ya. Tulis di kolom komentar, bukan kirim ke WhatsApp. Ya, kalau kalian kirim ke WhatsApp itu aku anggap tidak sah. Jawaban tidak sah. Oke? Ya, jadi dukung terus channel Opung Parbelak karena dalam waktu dekat ini ya kita sedang merencanakan
untuk berangkat ke IKN ya. Kalian tahu sendiri, Opung Parbelak dan juga teman-teman di YouTuber Nusantara akan bersama-sama bergerak ke IKN karena apa? Kita menganggap perlu untuk menyiarkan kepada kalian semua bagaimana persiapan-persiapan di IKN untuk tahun 2045. Dan kita akan berusaha menangkal berita-berita bohong tentang IKN ya. Karena aku tahu nanti setelah ijazah Joko Widodo mereka akan berusaha mencari isu lain. Tidak menutup kemungkinan mereka angkat tentang IKN. Ijazah Joko Widodo kita hajar. Masalah IKN juga isu mereka angkat kita hajar. Apapun ya hoax yang mereka lakukan, mereka sampaikan ya. Opung Parbelak dan juga YouTuber Nusantara siap untuk hajar semuanya. Itu dia. Oke, jadi itu dulu Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Nah, itulah pembahasan atau komentar Opung Parbelak tentang si Rismond, terus pengacara atau lawyer dari Kamboja. Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelak kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR mah menebak ilmu. Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama